membersamai ayah bunda sekalian dalam forum yang luar biasa ya, forum besar parenting, parade parenting dari Jalan to Jannah, bener ya? Jalan to Jannah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan forum ini menjadi forum yang penuh berkah bagi kita semuanya. Baik, apa kabarnya ayah bunda semuanya? Ini pada beraktivitas pagi hari ya. Udah masak bunda-bunda? Anak-anak gimana kabarnya? Lagi pada sekolah ya? Ini lagi masa-masa ujian ya, bener ya Bu Tasya ya? Kalau Bu Tasya putranya berapa Bu Tasya? Betul, lagi masa-masa PTS ya sekarang. Kebetulan saya belum menikah, Bu. Oh ya, ya Masya Allah ya, udah dapat bekal dari sekarang ya Bu Tasya ya. Harus supaya well prepared. Iya benar, mempersiapkan dari sekarang ya, Insya Allah. Oke baik, Ayah Bunda saya izin untuk share screen ya. Semoga lancar ini share screen-nya. Saya cek dulu, Bu Tasya, apakah masuk screen saya? Sudah masuk, aman, Saya Bu. coba ganti screen, apakah juga berganti? Sudah berganti. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Ayah Bunda sekalian. Saya Sukmadiarti Pranginangin, saya seorang psikolog, alumni dari Magister Psikologi UGM, kemudian saat ini berprofesi sebagai psikolog, juga penulis, juga konsultan keluarga, juga ada usahanya, batik ya. Oke, kemudian di antara karya saya ada beberapa antologi, namun di sini yang tertulis adalah karya-karya solo saya, di antaranya Happiness at Work. Kemudian ada buku Self Love yang lagi booming banget ini ya, tentang self love. Kemudian ada juga yang tentang parenting school. Kalau ayah bunda berkenan mengikuti saya di media sosial, bisa follow saya di Instagram @sukmadiarti_psikolog. Atau kalau mau main ke YouTube juga boleh sama, Sukmadiarti_psikolog. Oke, nah ya, jadi tema kita kali ini adalah tentang kunci mengetahui rahasia anak. Benar ya? Kunci mengetahui rahasia anak. Penasaran ya, apa sih sebenarnya rahasia anak saya gitu ya. Apalagi kalau anaknya ini udah mulai beranjak remaja. Siapa di sini yang sudah mulai punya anak remaja? Ayo angkat tangan. Gimana rasanya ya bercerita tentang anak remaja kita gitu ya, mulai banyak nih yang dirahasiakan gitu ya. Oke, nah ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan nih ke ayah bunda semuanya, boleh nanti direspon dengan chat ya, di kolom chat boleh. Apa sih yang membuat anak kurang terbuka pada orang tuanya? Coba deh ya, siapa di sini yang pernah jadi anak-anak? Semua pernah ya. Nah kalau dulu ya kita nih yang jadi orang tua, dulu kan pernah merasa sebagai anak-anak ya, apa sih yang membuat kita tuh kayaknya males deh memberitahu rahasia atau informasi tertentu ke orang tua. Biasanya penyebabnya apa ya, ayah bunda? Kalau Bu Tasya pernah rahasia-rahasiaan ke orang tua? Pernah Pernah ya? mengalami masa itu, Bu. Pernah mengalami ya? Apa tuh yang biasanya membuat Bu Tasya, nanti dulu deh, nggak usah dikasih tahu deh, diam-diam aja deh. Apa tuh? Ada perasaan apa? Biasanya kalau lagi izin mau main ya, Nah, biasanya. Nah itu biasanya sama teman-teman kadang suka bilang mainnya sama sahabat-sahabat tapi ternyata banyak kayak gitu. Biasanya oke. kayak gitu dulu zaman-zamannya sekolah. Iya, gitu ya. Perasaannya apa sehingga tidak menginformasikan? Ada rasa takutkah atau sudah berpikir nanti nggak dibolehin nih? Atau apa nih yang membuat keputusan Bu Tasya seperti itu? Betul, karena khawatir untuk tidak diizinkan main lagi ke depannya, Bu. Iya. Biasanya kayak gitu. Ada rasa takut ya Bu Tasya ya. Oke. Betul. Oke, sebelumnya berarti pernah mengalami atau hanya menduga-duga aja kalau nanti dikasih tahu sejujurnya bakal nggak dikasih lagi nih gitu. Apakah pernah mengalami kondisi seperti itu? Pernah mengalami. Ketika jujur malah ini ya responnya nggak sesuai harapan gitu ya. Betul. Oke, nah kita semua pasti pernah merasakan gitu ya ayah bunda ya. Kalau kita lihat di kolom chat, ada Bunda Fatini mengatakan bahwa takut dijudge biasanya. Oke, berarti kalau menjudge itu sesuatu yang membuat anak tidak nyaman gitu ya.
Kemudian kalau Bu Untari mengatakan bahwa canggung, karena canggung jadi nggak mau jujur gitu ya, karena kalau jujur malah ditanggepin nggak serius gitu ya. Oh, tanggapannya justru malah nggak serius ya dari orang tuanya ya. Kalau Bu Lia, kalau anak saya khawatir nanti ibu nggak boleh. Sama nih kayak Bu Tasya ya, nanti kalau jujur malah nggak boleh. Dan terakhir ada dari Bu Windy, karena kalau cerita kadang nggak terlalu ditanggapi serius. Nah, ini berkebalikan dengan Bu Untari. Kalau Bu Untari dia merasa takut karena orang tua terlalu serius nanggapinnya gitu ya. Nah, sedangkan Bu Windy justru merasa nggak nyaman karena cerita pun tapi kayaknya diabaikan gitu ya. Oke, terima kasih bunda-bunda responnya ya. Kita seperti itu ya dinamikanya ya. Jadi banyak faktor yang kemudian menyebabkan anak tidak terbuka atau kurang terbuka pada anaknya. Nah, dari situ kita ada pembelajaran yang kita dapatkan ya, bahwa ketika kita ingin anak-anak jauh lebih terbuka, kita jadi belajar nih dari pengalaman kita sebelumnya gitu ya, dari pengalaman yang pernah kita alami di waktu kita kecil, agar itu tidak terulang, maka kita bisa modifikasi saat ini dalam pengasuhan anak-anak kita. Oke, kita masuk ke materi ya, kunci mengetahui rahasia anak. Nah, di sini nanti ada beberapa bahasannya. Yang pertama, kita dari materi kali ini kita akan tahu nanti bagaimana cara untuk bisa membantu anak kita mengenal perasaannya. Nah, gitu ya. Karena gimana dia mau cerita kalau dia sendiri aja nggak paham dengan apa sebenarnya yang dia rasakan, gitu ya. Materi ini, Ayah Bunda, Bu Tasya, tidak hanya nanti bermanfaat dalam konteks parenting aja, ya, tetapi dalam konteks sosial kita juga bisa memanfaatkan materi kali ini gitu ya, dalam hubungan dengan pasangan, hubungan dengan rekan kerja, dengan partner bisnis juga bisa banget kita manfaatkan. Ya, kemudian yang kedua materinya nanti tentang bagaimana cara melatih meregulasi emosi anak gitu ya, maupun emosi orang tuanya gitu ya. Jadi kalau lagi marah, apa ya yang seharusnya saya lakukan gitu ya, atau ketika anak saya tantrum gitu ya, saya harus buat apa ya Bu gitu ya. Anaknya jangan sampai anaknya tantrum, orang tuanya juga ikutan tantrum. Nah, ya rame ya. Ya, anaknya tantrum, orang tuanya juga ikut tantrum, Masya Allah. Oke, nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana memahami perasaan anak dan meningkatkan perilaku baiknya maupun meminimalkan perilaku tidak baiknya. Menarik sekali ya. Oke, nah saya awali dengan sebuah quote dari Pak Daniel Goleman. Beliau ini adalah penulis buku Emotional Intelligence ya. Dan di bukunya tersebut, Ayah Bunda, disampaikan sebuah hasil penelitian yang mengatakan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kecerdasan emosinya, gitu ya. Berapa persen, Ayah Bunda? 80% gitu ya. Jadi kalau 100%, 80%-nya itu udah kapasitas untuk kecerdasan emosi. Ya, jadi 20% sisanya untuk kecerdasan intelektual dan lain-lain. Artinya ini suatu hal yang memang penting banget untuk kita kuasai gitu ya, baik kita sebagai orang tua maupun dalam hal kita membekali anak-anak kita gitu ya. Karena ketika seseorang itu mampu mengelola emosinya dengan baik, ini akan bermanfaat ketika memasuki dunia sosial. Ya, apa manfaatnya? Karena kecerdasan emosi ini kaitannya nanti ketika kita masuk ke dunia sosial. Ya, kita manusia semuanya makhluk sosial, benar nggak? Ya, kita semua makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri aja. Pasti butuh kontribusi dan koneksi dengan orang lain, ya kan? Misalnya nanti anak-anak kita sudah sekolah, mulai berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, pasti mereka butuh banget nih bekal kecerdasan emosi, termasuk dalam hal interaksi dengan orang tua, ya kan? Nah, maka ini akan penting sekali untuk kita persiapkan dari sekarang. Dan materi kita kali ini yang kaitannya dengan mengetahui rahasia anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kecerdasan emosi. Oke. Ya, apa itu kecerdasan emosi? Ya, jadi secara pengertian,
ayah bunda, kecerdasan emosional artinya adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi dirinya dan emosi orang lain. Ya, kita tadi di awal mempelajari ya bahwa nanti kita akan bahas tentang bagaimana ya saya mengenali diri saya dan bagaimana kemudian saya bisa mengenali emosi orang lain gitu ya. Nah, jadi anak-anak sesungguhnya belajar dari mana sih terkait dengan kemampuan emosi ini? Ya, kita pahami bahwa anak-anak belajar dari lingkungannya. Lingkungan terdekat anak itu dari siapa sih? Ya, lingkungan terdekat anak itu siapa aja ya, ayah bunda ya? Ada ayah, ya, ibu, siapa lagi? Kakek nenek. Ya, kalau dia udah sekolah nanti ada guru dan teman-teman gitu. Jadi anak belajar dari lingkungan terdekatnya. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya dia dapatkan dari apa yang dia lihat. Ya, anak belajar dari apa yang dia lihat. Jadi anak itu kan disebut dengan peniru ulung. Benar ya Bu Tasya ya? Peniru ulung. Betul. Peniru ulung ya. Jadi Setuju, apa setuju. yang dia lihat itu yang dia lakukan gitu ya. Jadi ada kalanya kita nggak boleh menjudge anak terlalu cepat ya Bu Tasya ya. Misalnya dia lihat apa lalu dia lakukan. Misalnya dia lihat joget TikTok gitu kan. Sekarang kan lagi musim gitu ya, lihat joget TikTok lalu kemudian dia mempraktekannya. Karena dia pembelajar yang ulung gitu, peniru yang ulung. Nah, kalau kita bijak sebagai orang tua, misalnya anak-anak melakukan suatu kesalahan karena misalnya kita lepas kontrol nih dari apa yang dia lihat, maka saat kita mengingatkannya, kita juga harus pahami bahwa kadang-kala anak-anak itu belum tahu benar salah ya. Nah, dia hanya meniru saja apa yang dia lihat. Nah, maka untuk menegur, mengingatkannya, kita menghindari melabel mereka dengan kata-kata yang negatif karena bisa membuat mereka, emang salah ya? Emang saya salah apa ya? Gitu ya. Nah, jadi itu perlu kita pahami. Ya, jadi anak belajar dari apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan ini contohnya misalnya anak yang sering dipeluk. Nah, ya kalau dia sering dipeluk, dia akan merasa bahwa dia adalah anak yang disayangi. Ya kan? Dia merasa bahwa dia anak yang dicintai gitu. Karena dia sering dipeluk, sering dicium, sering diusap, sering dibelai, digandeng tangannya. Ya kan? Banyaknya sentuhan dari orang tua sejak anak kecil sampai dengan saat ini. Nah, itu akan membuat anak menilai dirinya. Oh, saya adalah anak yang dihargai, dicintai, disayangi. Nah, jadi dia belajar emosi itu dari itu tadi, dari apa yang dia rasakan. Nah, kalau rasakan ini lebih ke sentuhan yang kita berikan, attachment yang kita bangun dengan anak. Nah, sehingga emosinya apa? Pelukan itu kan membuat anak merasa aman. Ya, makanya kenapa kalau bayi itu kalau nangis mesti buru-buru digendong gitu ya. Karena dengan adanya sentuhan dan pelukan dari orang dewasa di sekitarnya membuat dia merasa aman, merasa nyaman. Nah, emosinya pun jadi berganti. Tadinya dia mungkin merasa cemas, kok sendirian nggak ada suara-suara, mana bunda ya, gitu ya. Cuman dia belum bisa bersuara. Begitu dapat pelukan, dia merasa aman kembali. Nah, emosinya pun jadi cepat terregulasi. Kenapa? Karena mendapat respon yang tepat dari orang tua. Gitu ya. Coba kalau misalnya orang tuanya nggak peka, anaknya nangis, bayinya nangis, dibiarin aja. Nah, biar aja kemanjaan kalau langsung digendong. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu, udah biarin aja nanti bau tangan gitu ya. Jadi akhirnya anak dibiarin nangis lama-lama. Akhirnya anak jadi belajar bahwa aku nggak disayang apa ya? Kok aku nangis dibiarin aja. Nah, ini juga akan membentuk emosi-emosi anak. Nah, seperti jadi kita perlu juga untuk mengenali apa yang dirasakan anak sehingga ketika kita bisa mengenali emosi anak, kita jadi bisa memberi respon yang tepat. Oke, kemudian tadi apa yang dia dengar. Jadi anak juga belajar dari apa yang dia dengar. Ya, contohnya misalnya ketika anak berbuat kesalahan, ya misalnya numpahin air kalau yang balita gitu ya. Lalu respon orang tuanya gimana? Orang tuanya langsung misalnya teriak gitu ya. Gimana sih? Gitu aja kok tumpah gitu kan. Nah, anak jadi
belajar dari situ bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia berhak untuk dimarahin, dia berhak untuk ditegur, atau mungkin kalau respon orang tuanya jauh lebih berat dari itu, misalnya dengan cubitan, oh berarti kalau ada orang yang berbuat salah, patut nih untuk dicubit atau disakiti. Nah, jadi anak belajar dari respon orang-orang di sekitarnya. Nah, sehingga kita harus berkaca sendiri sebenarnya ketika melihat ada perilaku anak kita yang tidak sesuai harapan, bahwa bisa jadi sebenarnya kita nih yang menanam hal-hal tersebut tanpa kita sadari, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, ayah bunda, setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, jadi pada dasarnya anak-anak itu baik, penyayang, gitu kan, sabar, ya kan, baik hati, menyejukkan hati. Namun siapa nih yang berperan mengubah anak-anak itu dari kondisi fitrahnya? Nah, ternyata yang mengubahnya adalah orang-orang terdekatnya, yaitu ayah bundanya. Ya, karena ayah bunda atau orang tua kitalah yang paling dasar memberikan pondasi, ya, pondasi bagi kemampuan emosional anak-anak kita dari itu tadi, dari teladan yang kita berikan. Ya, teladan itu dalam artian perilaku kita, cara kita merespon, ya kan, perhatian kasih sayang kita berikan. Nah, itu menjadi teladan buat anak-anak, sehingga itu yang akan mengubah ataupun menjaga kondisi fitrahnya. Ya. Nah, kemudian tidak hanya dari hadis tadi, ya, diperkuat juga kemudian oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa setiap anak adalah amanah bagi orang tuanya. Setiap anak memiliki hati suci sebagai mutiara atau perhiasan yang berharga. Jika setiap anak dibiasakan dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Jadi ada pembiasaan, ya, misalnya setiap hari sholat, ya, diajak berpuasa, diajak mengucapkan kalimat yang powerful itu, ya, terima kasih, maaf, permisi, ya, tolong. Nah, itu juga akan melatih anak memiliki akhlak yang terpuji, gitu ya. Nah, maka dia akan tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan berbuat yang tidak baik dan ditelantarkan pendidikannya, dia akan celaka dan merugi. Nah, jadi kuncinya pada orang tua lagi, gitu ya. Kalau dibiasakan dengan kebaikan, maka anak akan tumbuh dengan perilaku-perilaku yang baik. Tetapi kalau dia dibiarkan, nah ini yang berbahaya, ya. Kita lihat anak kita salah, tapi kita biarkan, masih kecil, ya. Jadi adanya pembiaran ini membuat anak jadi tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu tadi misalnya terkait dia melihat, misalnya apalagi sekarang kan zamannya gadget, ya Bu Tasya, ya, anak-anak kadang bisa melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, gitu kan, atau mendengar apa yang seharusnya tidak didengar, misalnya ada kata-kata yang kasar, gitu ya. Kadang-kadang di YouTube tuh misalnya anak-anak suka yang nonton games, gitu kan, ada tuh tutorial games, kadang-kadang yang membawakan itu suka mengeluarkan kata-kata yang kasar karena dia pernah mendengar, dia praktekin nih, ini misalnya kata tit, gitu kan. Nah, lalu kita harus meluruskan ketika mendengar, nggak serta-merta harus marah juga responnya, tapi kita meluruskan apa yang dia dengar. Oh, maaf Mas, ya. Nah, itu tadi dengarnya dari mana ya? Dari YouTube misalnya. Oh iya, tahu nggak artinya apa? Nah, jadi kita mulai komunikasi. Tahu nggak itu tadi artinya apa? Nggak tahu, gitu ya. Karena dia pernah dengar, dia merasa itu sesuatu yang wajar diucapkan, ya kan? Oh, Mas itu tadi aja yang udah gede nyebutin itu, gitu kan? Nah, tapi kan anak nggak semua paham apa makna dari kata-kata tersebut. Maka kita yang meluruskan, oh ya itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar bisa menyakiti orang lain, maka jangan digunakan lagi. Nah, ini ada namanya edukasi yang kita berikan ketika kita melihat ataupun mendengar ada hal-hal yang kurang pas pada anak kita. Jadi ini namanya pendidikan. Jadi tidak ditelantarkan atau dibiarkan aja, gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu setiap anak harus dilindungi dengan cara mendidik, meluruskan dan mengajarkan akhlak yang baik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga penting karena ini nanti akan menanamkan kemampuan emosional pada anak. Dan ini ada salah satu lagi
dari James Baldwin ya, dia mengatakan bahwa anak-anak memang tidak pernah bagus di bidang mendengarkan orang yang lebih tua. Namun mereka tidak pernah gagal untuk meniru gitu ya. Jadi anak-anak ini peniru ulung tadi ya. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan akan dia praktekkan ketika nanti dia sudah masuk ke dunia sosial. Makanya kompleksitas masalah itu mulai muncul ketika anak-anak kita sudah masuk dunia sekolah. Ya, kenapa? Karena dia bertemu dengan orang dari berbagai karakter. Ya, nggak semuanya seperti orang di rumah yang nurut-nurut aja atau yang semua yang dia inginkan dipenuhi. Nah, ketika dia sekolah, dia bertemu dengan teman dengan beraneka ragam karakter. Nah, di situ mulai muncul tantangan-tantangannya sehingga kita sebagai orang tua nih perlu banget ya Bu Tasya ya membangun kedekatan dengan anak supaya apapun problem ya yang dihadapi anak ketika dia sekolah, dia bisa terbuka, bercerita dan berbagi ke orang tua. Ya, nah ini jadi perlu kita mengenali emosi diri. Nah ini jadi komponen kecerdasan emosional ini yang pertama ayah bunda adalah mampu mengenali emosi diri. Ya, kalau kita ingin mengenali perasaan anak, itu nanti masuk ke poin yang di bawah ya. Katakanlah diri di sini adalah orang tua. Jadi sebelum kita mampu mengenali emosi anak ataupun orang lain, maka lebih dulu kita harus belajar bagaimana mengenali emosi diri kita sendiri. Ya, contohnya misalnya kalau bunda-bunda, ayah bunda ini menangis. Ya, apa sih emosi yang bunda rasakan? Kenapa kok jadi nangis? Mbak Tasya kalau nangis biasanya merasa seperti apa? Perasaannya apa sih yang buat jadi nangis? Sedih ya? Sedih ya, karena lagi sedih, misalnya dapat kabar apa, nangis gitu ya. Nah, tapi tidak selalu kan ya, Bu Tasya Mbak Tasya itu nangis karena sedih. Pernah nggak menangis tapi bukan karena sedih? Nangisnya bahagia kali ya, tapi nggak yang Bisa juga gimana-gimana. ya, bisa juga karena bahagia, terharu, tuh sampai menitikkan air mata bisa juga ya. Nah, jadi kita perlu kenali emosi kita. Jadi bukan berarti semua orang yang nangis itu dalam keadaan tidak baik-baik aja, nggak juga ya. Nah, bisa juga dia sedang berbahagia maka dia menangis. Nah, ini juga penting untuk kita kenali. Nah, ada ini yang komentar, Bu Untari nangis kalau lagi marah gitu, saking berapi-apinya tapi nggak berdaya jadi jadi nangis melo ya. Kalau aku nangis tentang berat badan Bun. Masya Allah Bu Nur, kenapa tuh berat badannya? Ya, nah jadi macam-macam ya faktor yang membuat kita mengalami emosi tertentu. Nah, jadi supaya kita bisa mengelola emosi, kita harus kenali dulu apa yang sedang kita rasakan. Misalnya terkait tadi Bu Nurul bilang, saya nangis karena berat badan. Nah, mengapa kita menangis? Kita jadi tahu, oh karena berat badan. Ada apa dengan berat badan saya? Nah, oh karena saya tuh sering dibully, Bu. Misalnya ya, karena berat badan saya sering dibully oleh orang-orang terdekat, atau mungkin karena berat badan ini saya jadi dapat penyakit tertentu. Nah, jadi saya merasa takut, saya merasa sedih. Nah, gitu kan. Nah, kalau ayah bunda bisa mengenali emosinya dan menyadari penyebabnya apa, maka itu akan lebih memudahkan ayah bunda untuk mengelolanya. Oh, saya tadi sedih karena berat badan. Berat badan itu membuat saya jadi gampang sakit-sakitan. Maka cara mengelolanya supaya saya nggak sedih-sedih terus nih, saya perlu rajin olahraga biar ada keseimbangan di tubuh saya, keseimbangan di emosi saya. Nah, kalau kita tahu emosi kita yang kita rasakan apa dan penyebabnya apa, kita akan lebih mudah untuk mengelolanya. Ya kan? Jadi tahu, oh karena itu. Nah, kalau misalnya tadi Bu Untari emosinya marah, nangisnya itu karena marah. Marahnya karena apa? Ya kan? Harus kita perjelas lagi. Kita kenali lagi ke diri kita, tanya lagi ke diri kita. Saya tadi marah karena apa ya? Oh, karena anak saya nggak nurut sama saya. Nah, maka kita bisa mengelola emosi kita. Ya,
kelola emosi marahnya supaya marahnya itu tidak mengganggu relasi kita ke anak gitu ya. Bagaimana kalau kita marah karena anak nggak nurut, kita jadi bisa reaktif gitu ya. Oh, kamu nggak nurut ya gitu ya. Anak durhaka ya. Ya, jadi anak belajar lagi nih cara merespon dari kita. Maka kita harus bisa mengelola emosi diri dengan baik. Ya, nanti kita belajar bagaimana cara mengelolanya. Nah, setelah kita mengelola emosi kita ya, mengelola itu maksudnya gini, dari kita marah kita menjadi tenang. Ya, jadi diturunkan nih emosi negatifnya. Misalnya dari kita marah jadi tenang, dari sedih kita ubah juga jadi tenang supaya ketika kita merespon itu bisa dalam kondisi yang tenang. Pernah nggak Bapak, Ibu, Ayah, Bunda itu kalau lagi marah langsung reaktif, merespon? Efeknya gimana kalau misalnya anak kita buat salah nih, lalu kita kesel kan, jengkel dengan sikapnya, lalu kita reaktif marah gitu, berkata. Jadi efeknya bisa negatif juga gitu ya, jadi berkata kasar atau bertindak kasar yang balik lagi nanti membuat kita jadi nggak nyaman dan membuat anak juga nggak nyaman ke kita. Kenapa? Karena responnya nggak tepat. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah mampu nih mengenali emosi dan mengelola emosi kita, kita akan lebih mudah untuk masuk ke komponen berikutnya, yaitu empati. Empati tahu ya, empati itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami kondisi orang lain. Jadi kita empati itu melihat dari sudut pandang orang lain. Oke, tadi kalau misalnya terkait kondisi anak, ih kesel banget deh anak saya disuruh kok nggak nurut ya, gitu, kok nggak langsung sigap ya, gitu ya. Nah, kalau empati ini itu kan versi kita, ih kok nggak sigap ya, kesel deh. Nah, kalau kita belajar empati, kita ambil jeda sebelum respon, kita lihat dari sudut pandang si anak. Nah, anak ini merasa apa ya? Nah, kenapa ya kok anak ini nggak langsung merespon ya? Oh, karena dia tadi sedang asik main gitu ya. Jadi ketika dipanggil belum bisa sigap gitu ya. Nah, jadi berarti kondisinya yang belum pas ketika saya menyampaikan pesan ataupun meminta sesuatu kepada anak. Nah, kemampuan empati ini membuat kita jadi lebih bisa memahami orang lain. Ya, jadi responnya bisa lebih tepat. Nah, poin berikutnya dari komponen kecerdasan emosi adalah mampu mengenali emosi orang lain. Nah, ini penting ya, mengenali emosi orang lain. Kalau kita biasanya sudah terlatih mengenali emosi kita, ayah bunda, kita akan lebih mudah peka terhadap emosi orang lain, gitu ya. Lebih mudah peka, gitu. Oh, ini biasanya anak saya ceria ya. Kok hari ini agak-agak beda ya, gitu ya. Kok senyumnya lebih sedikit dari biasanya. Nah, kita jadi tahu nih, karena kita selama ini juga memperhatikan anak kita. Kita bisa merasakan ada sesuatu yang beda dari anak, ya kan, perubahan perilakunya. Maka ketika kita mampu mengenali itu, ya, maka kita juga bisa membantu dia mengelola emosinya. Contohnya misalnya ketika anak yang mengalami kondisi bullying di sekolah, ya, biasanya dia semangat mau sekolah gitu ya, kok akhir-akhir ini pengen mogok sekolah ya, atau ada aja alasannya ketika mau berangkat sekolah. Nah, ketika kita melihat ada sesuatu yang berbeda pada anak, maka kita bisa bantu mengenali emosi anak tersebut dari perubahan perilakunya. Ya, jadi mengenali emosi orang lain itu bisa dari perubahan perilakunya, perubahan moodnya, gitu ya, perubahan fisiknya. Ya, itu tadi misalnya fisiknya biasa senyum, ini kok lebih murung gitu ya. Nah, itu kenali dari situ sehingga kemudian kita bisa bantu mengelola emosinya. Ada apa kakak? Gitu, kok hari ini beda ya? Apa yang dirasakan gitu kan? Oh, kesel sama teman, bla bla bla. Nah, baru kita sebagai orang tua bantu dia untuk merilis emosinya. Ya, merilis emosinya. Jadi ketika anak kita mengalami emosi tertentu, penting bagi kita untuk membantu dia melepas emosinya. Nah, jadi ini ya kendali respon kita sehingga anak itu akhirnya nyaman bersama orang tuanya. Ya. Nah, itu tadi kenali emosi diri kita. Jadi sebelum merespon kita ambil jeda dulu. Biasakan ambil jeda dulu sebelum respon. Gitu ya. Contohnya misalnya
kalau diambil contoh Bu Tasya tadi ya, pengen jalan-jalan sama teman-teman gitu ya. Nah, ketika anak kita minta izin, pengen jalan-jalan sama temen ya Mams, pulangnya agak malam gitu kan. Nah, kenali emosi diri kita. Apa sih yang kita rasakan? Oh, saya takut. Ini anak cewek, nanti gimana-gimana kalau malam gitu kan. Oh, berarti saya merasa takut gitu ya. Nah, ketika anak sudah jujur sebenarnya kan dia butuh ini ya, butuh kepercayaan dari orang tuanya. Maka kita sebenarnya yang perlu mengelola emosi kita. Rasa takutnya ini perlu kita kelola. Dalam artian kalau kita pengen rasa takut ini berubah, nah kita konfirmasi ke anak, mainnya nanti sama siapa, pulangnya jam berapa, naik apa, gitu kan. Jadi siapa aja di sana. Nah, kita bisa mengelola rasa takut itu dengan menambah informasi yang bisa mengimbangi pikiran-pikiran yang mungkin berseliweran di pikiran orang tua. Oh ya, sama ini, sama-sama ini gitu. Jadi mungkin temannya bisa diajak untuk membuat orang tuanya lebih yakin. Nah, kondisi-kondisi tersebut juga bisa. Ya, jadi ketika kita mengambil jeda sebelum merespon, nah ini akan membuat kita bisa menyikapi informasi yang diberikan anak tuh lebih bijak gitu ya. Lebih bijak. Oke, gitu. Jadi berikan anak kesempatan untuk bergaul, kesempatan untuk merasa dipercaya oleh orang tuanya sehingga nggak curi-curi ya Bu Tasya ya. Jadi tetap nyaman aja mengkomunikasikan ke orang tua. Karena pada dasarnya justru ketika anak itu dipercaya, dia akan jauh lebih amanah ya kan Bu Tasya ya. Ketika diberi kepercayaan, justru dia nggak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Tapi ketika dia tidak diberi kepercayaan, akhirnya jadi curi-curi gitu ya, karena dia tetap pengen bergaul kan gitu. Maka kita yang perlu sebagai orang tua mengenali emosi yang kita rasakan, kita kelola sehingga kita bisa memberi respon yang tepat. Sehingga anak pun akan lebih terbuka, jujur kepada orang tuanya akan kondisi yang dia hadapi. Nah ini ya, anak akan terbuka jika dia merasa aman. Aman itu dalam artian seperti apa? Aman itu dalam artian apa nanti yang saya sampaikan pasti diterima, dipahami gitu ya. Nah, itu akan membuat anak merasa aman. Ya, sehingga dia akan berani terbuka untuk jujur kepada orang tua. Anak juga akan terbuka ketika dia merasa dipahami. Jadi apapun kesalahannya, kondisi yang dia alami baik di sekolah ataupun di masyarakat, meskipun dia dalam posisi yang salah misalnya, dia bisa merasa dipahami. Nah, apa yang membuat anak merasa dipahami ya? Tentu saja dari respon orang tuanya. Ya, oh ya, nggak nyaman ya, gitu. Tapi coba kalau misalnya anak kita curhat, gitu ya. Tadi ada teman saya yang ganggu di sekolah, Mams, gitu kan. Oh, kamu apa sebenarnya yang terjadi, gitu kan? Begini, begini, begini. Nah, ketika respon kita justru menyalahkan, ya kakak sih harusnya kan begini, begini, begini. Harusnya kan kakak ini lawan aja gitu. Ya padahal anak kan cerita itu sebenarnya pengen didengarkan, pengen dipahami gitu ya. Enggak harus dinasehati gitu. Ya, ketika dia didengarkan aja ceritanya, dipahami aja kondisinya. Itu akan membuat dia nyaman. Kenapa? Karena istilahnya sampah-sampah emosinya itu berhasil dia keluarkan. Ya kan? Jadi fokus kita ketika komunikasi dengan anak supaya dia merasa nyaman adalah fokus mendengar. Ya, supaya kita fokus mendengar, apa yang perlu kita lakukan? Fokus bertanya. Ya, jadi bukan fokus berbicara. Ya, jadi dalam konteks komunikasi pengen curhat-curhatan dengan anak yang perlu lebih banyak berbicara, bukan kita. Ya, jadi ketika dia menyampaikan satu informasi, yang kita lakukan adalah bertanya lebih dalam supaya dia lebih banyak berbicara. Jadi bukan menghakimi, bukan menyalahkan gitu ya, atau bukan menasehati, tapi fokus ke mendengar. Apa yang kakak rasakan atas kondisi tersebut? Perasaan kakak gimana? Sedih gitu, bla 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 gitu kan. Apa yang Umi bisa bantu ya? Umi bisa bantu apa supaya kakak merasa nyaman gitu kan? Terus kita bantu lagi supaya ke depan tidak terulang lagi. Apa yang perlu kakak lakukan? Nah ini sebenarnya kan kayak mau menasehati, tapi biarkan anak yang menasehati dirinya sendiri gitu, supaya tidak terulang lagi nih kejadiannya. Apa yang perlu kakak lakukan? Kalau misalnya ini terjadi lagi, bagusnya respon kakak gimana ya?
Nah, jadi lebih ke bertanya sehingga anak jadi terbangun nih kesadarannya, ya. Nah, nanti kalau kita butuh tambahkan, butuh luruskan, bisa dimasukkan dari situ. Tapi ketika kita banyak mendengarkan itu akan membuat anak merasa nyaman. Ya. Jadi gitu ya. Jadi supaya anak terbuka pada orang tua, dia butuh kondisi yang aman, dia butuh merasa dipahami, tidak dihakimi, gitu kan. Dan dia butuh diterima tanpa syarat. Diterima tanpa syarat itu maksudnya apapun kondisinya kita tetap menerima dia, gitu. Kita tetap menyayanginya, kita tetap melindunginya, gitu. Itu akan membuat anak merasa nyaman dengan orang tuanya. Oke, nah ini ada tips buat kita orang tua gitu ya supaya bisa tambah hangat nih komunikasinya dengan anak-anak. Yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Maksudnya gimana tuh berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Kalau ayah bunda pernah dengar istilah inner child ya. Nah, ini juga merupakan cara yang bisa digunakan untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Inner child itu adalah jiwa kanak-kanak kita yang masih mempengaruhi respon kita saat ini. Jadi misalnya nih ketika dulu kita diasuh dengan keras atau pengabaian, kurang kasih sayang gitu ya. Perasaan tidak nyaman kita dengan asuhan di masa lalu bisa nih muncul ke saat ini ketika kita mengasuh si buah hati gitu ya. Kalau dulu misalnya setiap kita curhat ke orang tua langsung bantah, orang tua langsung hakimi, harusnya kamu begini, harusnya kamu gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pola yang berulang kalau kita belum berdamai dengan yang dulu. Ya. Kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita, maka ini bisa mengulang ke anak cucu turunan terus ya. Jadi perlu kita sadari banget kondisi yang kita alami di masa lalu. Nah, kita berdamai dengan diri kita sendiri sehingga saat ini ketika kita merespon anak, kita sudah bisa lebih tenang, bisa lebih terkendali sehingga anak akan nyaman untuk bercerita dan sharing dengan kita seperti tips yang sebelumnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua itu tadi unconditional love. Unconditional love itu tadi maksudnya kita memberikan cinta tanpa syarat. Ya, ketika anak kita gimana pun kondisinya, kita bisa menerima keterbatasan dia. Ya, sama halnya dengan kita sebagai orang tua juga pasti punya kurang ya, pasti banget ada keterbatasannya gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak kita gitu ya, dia masih belajar kali gitu ya dan masih banyak mencoba hal-hal dan mungkin banget ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sedih. Sedih, mode belum. Maka kita belajar untuk juga bisa menerima anak kita tanpa syarat. Gitu ya. Berarti tanpa syarat ini kita membebaskan, enggak dong gitu ya. Jadi menerima tanpa syarat ini ketika dia melakukan kekurangan, ketika dia melakukan kesalahan, kita bisa memaafkan. Ya, kita bisa memaafkan dan tetap menyayanginya, membimbingnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara membiasakan komunikasi empati. Ya, komunikasi empati tadi artinya fokus memahami anak. Ya, ketika anak merasa dipahami, dia akan jauh lebih nyaman untuk bercerita lebih banyak dan lebih banyak kepada kita sehingga kita benar-benar tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa sebenarnya yang dia harapkan. Nah, sehingga ketika kita tahu kondisi tersebut, maka ketika kita mau meresponkah, mau menasehatikah, mau mengambil keputusankah, sudah bisa lebih tepat. Kenapa? Karena kita sudah dapat informasi yang banyak gitu ya, sehingga responnya bisa lebih tepat dan anak akan merasa lebih nyaman. Gitu ya. Jadi untuk komunikasi empatik ini tadi caranya adalah banyak bertanya, ya bukan banyak banget sih, disesuaikan aja pertanyaannya, kemudian banyak mendengar. Ya, sehingga nanti kesadaran itu muncul dari anak karena dia sendiri yang jawab gitu ya, kan beda ya. Ketika kita disuruh itu kan pasti beda hawanya dengan ketika itu datang dari kemauan diri sendiri. Pasti beda. Nah, itu dengan cara komunikasi empati. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dengan growth mindset. Kalau berdamai dengan diri sendiri tadi itu lebih ke perasaan, ya, mendamaikan perasaan. Kalau unconditional love dan komunikasi empatik itu lebih ke tips untuk tindakan yang perlu dilakukan. Ya, sedangkan growth mindset adalah dengan membenahi pikiran. Ya, membenahi pikiran. Waduh, anak saya saat ini masih ngompol misalnya. Gimana ya ini supaya dia bisa tetap percaya diri? Maka misalnya kita tanamkan growth mindset. Oh, ini tidak akan selamanya. Ya, pasti dia akan berubah. Begitu juga kondisi lainnya. Oh, saat ini anak saya belum terbuka nih Bu sama saya, gimana dong gitu ya.
kakaknya yang nomor 1 sih terbuka, yang anak kedua nih loh kalau diajak cerita masih tertutup gitu. Nah, maka tanamkan di pikiran kita bahwa anak saya juga bisa lebih terbuka ke depannya. Ya kan, jadi tidak selamanya dia tertutup. Ketika dia semakin nyaman dengan kita, dia juga akan semakin terbuka. Nah, ya, jadi belief atau mindset ini juga perlu kita benahi. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk membuat anak semakin terbuka, ya. Kita juga lebih tahu rahasia-rahasianya, gitu kan, informasi tentang anak kita. Yang pertama, benahi pikiran kita, ya, luruskan mindset-mindset yang keliru tentang anak. Kemudian yang kedua, kelola perasaan kita, ya. Kalau masih ada luka-luka dari masa lalu, damaikan, maafkan, ya. Kalau ada luka-luka dari masa kini, misalnya terkait dengan anak secara langsung, maka maafkan. Maafkan anak kita supaya hati kita jadi ridho kepadanya, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, tetap berikan cinta kasih sayang terbaik kita untuk mereka, ya, unconditional love-nya, kemudian bangun komunikasi yang baik, ya, karena apapun ketika dikomunikasikan dengan baik akan bisa terselesaikan dengan maksimal. Oke, sebagai penutup, ayah bunda sekalian, ada sebuah quote ya, dan mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Waduh ya, nggak ada orang yang sempurna ya. Jadi kalau kita menuntut diri kita untuk sempurna, kasihan, ya, kasihan ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun ada kalanya kita salah, it's okay, kita juga terus belajar. Maka yang perlu kita lakukan adalah terima dan maafkan keterbatasan diri kita. Ya, aduh Bu, kemarin saya ini menghakimi anak saya, menyalahkan dia, marah-marah. Ya udah lewat toh, maka terima dan maafkan diri kita sendiri, gitu ya. Maafkan juga anak tersebut. Dan kemudian pastikan kita tetap optimis, membuka diri kita untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri kita sehingga semakin menjadi ibu, ayah yang penuh cinta, penuh kasih sayang, dan juga bisa lebih hebat dalam mendampingi si buah hati. Karena sesungguhnya kehadiran kita sebagai orang tua sungguh sangat berarti bagi buah hati kita. Demikian ayah bunda materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Tasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Sukmadiarti yang sudah memberikan materi yang luar biasa agar kita mengetahui kunci dari rahasia-rahasia anak-anak kita itu seperti apa sih. Kalau tadi disampaikan bahwa gimana caranya supaya kita bisa membantu anak untuk mengenali perasaannya sendiri, belajar tentang melatih anak untuk meregulasi emosinya, kemudian juga tadi membahas tentang cara memahami perasaan anak, gitu ya. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa hari ini. Oke, dari materi yang tadi disampaikan Ibu Sukmadiarti, barangkali ayah bunda mempunyai pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar, di kolom chatnya nanti akan saya bantu untuk bacakan. Baik, sambil ditunggu dulu sebentar, mungkin ayah bunda sedang mengetik pertanyaannya ya.